Di era digital saat ini, Innovative Fashion mengalami transformasi yang signifikan. Perubahan perilaku konsumen yang semakin beralih ke belanja online memberikan peluang besar bagi perusahaan fashion untuk memperluas jangkauan dan meningkatkan penjualan. Clemby, sebagai salah satu brand fashion remaja, memiliki potensi besar untuk memanfaatkan perkembangan ini melalui strategi pemasaran yang tepat. Dengan saya, Mata Helmol Mochangrando beserta rekan saya, Desti, Agnia, Isma, dan Adela akan membahas tentang strategi pemasaran untuk produk Clemby dengan tema industri fashion online. Yang kedua, ada kreativitas dan inovasi. Yang pertama, dengan keberlanjutan dan kreativitas, memiliki komitmen yang kuat terhadap praktik bisnis yang ramah lingkungan, mulai dari bahan baku hingga proses produksi, dan menawarkan produk fashion yang dibuat dengan menggunakan bahan-bahan organik atau daur ulang dalam pembuatan produk baju kelimbi. Yang kedua, ada teknologi augmented reality atau AR. Menggunakan teknologi AR untuk memungkinkan pelanggan mencoba produk secara virtual sebelum membeli secara online, meningkatkan kepercayaan dan kepuasan pelanggan. Nah, selanjutnya yang ketiga ada personalisasi menawarkan. Layanan personalisasi di mana pelanggan dapat menyesuaikan desain, warna, atau ukuran baju Clemby sesuai dengan preferensi mereka, memberikan pengalaman belanja yang unik dan eksklusif. Kemudian ada target pasar yang relevan, di mana yang pertama itu ada demografi dan preferensi konsumen lokal. Demografinya yaitu remaja wanita usia 13-19 tahun dengan pendapatan menengah ke bawah di wilayah perkotaan. Yang selanjutnya preferensinya yaitu suka baju lucu, warna-warni, tren media sosial, dan pakaian yang nyaman untuk digunakan sehari-hari. Yang kedua ada persaingan pasar lokal, di mana ada merek serupa yaitu merek lokal atau regional yang menawarkan pakaian remaja terjangkau. Analisis kualitas, desain, dan strategi pemasaran mereka. Yang kedua itu ada toko retail, tinjau toko fisik dan online pesaing. Produk yang ditawarkan, harga dan pengalaman berbelanja. Yang ketiga ada tren fashion terkini, yaitu yang pertama ada baju lucu-lucu, desainnya playful, motif katun, warna cerah, dan potongannya unik. Yang kedua itu ada pengaruh media sosial, di mana tren dari influencer di Instagram, di TikTok, dan di media sosial lainnya. Yang ketiga ada kepedulian lingkungan, yaitu fashion berkelanjutan, produk ramah lingkungan, menarik bagi remaja. Poin keempat dengan rincian pembahasan kosivitas dan konsistensi pada sub A soal distribusi, baju Clemby ini tersedia di e-commerce terkemuka. Produk dipasarkan secara online melalui situs web resmi dengan berbagai platform e-commerce seperti halnya Shopee, kemudian Tokopedia, Lazada, dan lain-lain. Kemudian pada sub B promosi, promosi baju Clemby itu melibatkan pada adanya artis terkemuka, yaitu salah satunya adalah Fadil Jaidi. Nah, diharapkan pada poin pertama ini, kolaborasi dengan artis lokal Fadil Jaidi dapat menumbuhkan cita produk yang lebih baik, di mana akan meningkatkan penjualan dan engagement dengan audiens melalui konten yang unik dan menarik. Yang kedua juga memanfaatkan media sosial untuk membuat konten menarik. Yang dimana di sini Fadil Jaidi dapat membantu memperluas target pasar bisnis dengan membuat konten yang menarik dan kreatif. Kemudian yang ketiga dan yang terakhir adalah memanfaatkan media sosial, di mana Fadil Jaidi itu atau artis tersebut meningkatkan punya calon memanfaatkan media sosial dengan baik. Kemudian pada subbab ketiga dengan posisi merek, baju Clemby ini diharapkan dan diarahkan sebagai merek fashion lokal yang menawarkan desain yang inovatif, harga terjangkau, bahan berkualitas tinggi dan kekinian, di mana ini juga dibekali dengan hal-hal yang baik untuk baju tersebut dalam kualitasnya.
Selanjutnya, penggunaan sumber daya manusia. Untuk meningkatkan efisiensi sumber daya manusia dengan gaji influencer sebesar Rp700.000 per postingan dan karyawan sebesar Rp750.000 per postingan, perusahaan dapat melakukan hal-hal seperti berikut. Yang pertama, analisis produktivitas. Seperti mengevaluasi ROI berdasarkan engagement dan konversi perjualan pada influencer yang dipilih. Kemudian, ukur produktivitas karyawan dalam membuat postingan berkualitas. Yang kedua, peran sumber daya manusia yang strategis. Pilih influencer yang relevan dengan target audiens. Kemudian, latih karyawan agar menguasai pemasaran digital. Yang ketiga, kebijakan sumber daya manusia. Sesuaikan gaji dan insentif dengan produktivitas sumber daya manusia tersebut. Kemudian beri pelatihan untuk meningkatkan keterampilan. Yang keempat, efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Bandingkan output influencer dan karyawan. Gunakan kombinasi keduanya untuk hasil yang optimal. Yang kelima, pengukuran dan evaluasi. Gunakan alat analitik untuk mengukur performa dan lakukan penyesuaian berkelanjutan. Strategi ini dapat membantu memaksimalkan nilai dari setiap pengeluaran sumber daya manusia dan meningkatkan efisiensi dalam mencapai tujuan bisnis. Yang selanjutnya, analisis risiko dan pengendalian. A. Kelebihan. Kualitas produk yang bermutu dan desain pakaian yang mengikuti tren fashion. B. Risiko. Biaya produksi yang tinggi dapat mengurangi margin keuntungan. Selanjutnya, keterbatasan sumber daya seperti tenaga kerja terampil dan fasilitas produksi dapat menghambat kapasitas produksi. Ketergantungan pada pasar luar dan dalam negeri. Fluktuasi pasar internasional dan lokal dapat mempengaruhi penjualan dan rantai pasokan. Selanjutnya, ketatnya persaingan antar brand. Banyaknya merek lokal dan internasional yang menawarkan produk serupa dapat mengurangi pangsa pasar. Yang selanjutnya ada yang C, yaitu yang pertama, mengembangkan produk yang sesuai dengan kebutuhan pasar. Melakukan riset pasar secara rutin untuk memahami perubahan preferensi konsumen. Lalu, lakukan inovasi yang mengikuti tren fashion terkini untuk menjaga relevansi produk. Yang kedua, meningkatkan brand awareness, seperti mengimplementasi strategi marketing yang efektif seperti kampanye media sosial, kolaborasi dengan influencer, dan promosi digital. Penyediaan pengalaman berbelanja yang menarik di toko offline maupun online. Yang ketiga, mengembangkan sumber daya internal, seperti investasi dalam pelatihan tenaga kerja untuk meningkatkan keterampilan dan efisiensi. Optimalisasi proses produksi untuk mengurangi biaya dan meningkatkan output. Yang keempat, mengurangi ketergantungan pada pasar luar negeri. Diversifikasi sumber bahan baku dan mitra produksi lokal untuk mengurangi risiko rantai pasokan. Pengembangan pasar lokal yang kuat untuk mengurangi ketergantungan pada penjualan internasional. Yang kelima, strategi bisnis yang fleksibel. Adopsi pendekatan agile dalam manajemen bisnis untuk cepat beradaptasi dengan perubahan tren fashion. Monitor dan analisis tren pasar secara berkelanjutan untuk segera menyesuaikan strategi pemasaran dan produk. Dengan langkah-langkah pengendalian ini, perusahaan dapat mengurangi risiko yang ada dan memaksimalkan kelebihan mereka untuk tetap kompetitif di pasar fashion yang dinamis. Selanjutnya ada kinerja ROI atau Return on Investment. Pada analisis ROI, modal dari berjualan fashion Clemby ini mencapai 11 juta, itu tuh termasuk biaya produksi, biaya promosi, dan juga biaya lainnya seperti gaji karyawan. Dengan keuntungan yang didapat sebesar 20 juta dari penjualan baju ini didukung juga karena banyaknya peminat dari kalangan muda-mudi dan juga banyaknya reseller yang memperluas penjualan.
Selanjutnya dari hasil kalkulasi yang telah dilakukan, penjualan fashion Clemby ini mencapai keuntungan sebesar 82%. Selanjutnya ada keterukuran dan juga pelacakan. Nah, evaluasi dapat efektif karena terdapat umpan balik dari konsumen terhadap media promosi di mana diukur dalam berbagai indikator, yaitu salah satunya adalah kuesioner. Teman-teman, sampailah kita pada halaman terakhir dalam PowerPoint ini. Sebelum kita menutup presentasi kali ini, terdapat beberapa satu kata inspiratif dari Oscar de la Renta, bahwasanya fashion is about dressing according to what fashionable, style is more about being yourself. Bahwasanya hal ini menekankan bahwa Clemby tidak hanya menjual pakaian, tetapi juga membantu remaja mengekspresikan diri mereka. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.